Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih ketika muridmu Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah melihat kemuliaan Allah, melihat surga yang nampak dalam kegemilangan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Bantu kami ya Bapa, di masa tobat ini kami mengalami kasih-Mu, mengalami cinta-Mu yang tak terhingga, seperti ketika Rasul. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pernahkah kita bertanya, kemana nanti kita kalau sudah mati? Mungkin bagi orang-orang seumur kita, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Bagi anak muda, bagi anak remaja, gak pernah berpikir, mati nggak mati, kemana arahnya. Dan inilah kepastian di dalam agama Katolik sejujur-jujurnya. Karena surga adalah berarti beatific vision. Pemandangan yang bahagia karena bertemu, memandang wajah dan wajah dengan Allah di surga. Ini kepastian yang luar biasa. Ya. Maaf kata kalau saya mau katakan, di agama sebelah dan agama lain tidak jelas apa artinya masuk setelah kematian, apa artinya surga, dan mau kemana kita setelah mati dikubur. Hanya di gereja Katolik punya pandangan yang mengatakan dan meyakini surga akhir hidup kita adalah memandang dengan Allah wajah dan wajah. Hari ini kita diajak untuk merenungkan pengalaman transfigurasi. Yesus berubah rupa di atas gunung, disaksikan dan didampingi oleh tokoh besar dalam Perjanjian Lama yang sangat berpengaruh, Musa dan Elia. Musa dan Elia ribuan tahun yang lalu mereka mati tapi hidup. Di hadapan Allah tidak ada kematian. Dan itu yang sejujurnya ketika saya mencoba merenungkan peristiwa transfigurasi ini, kita melihat, merasakan, memandang Allah, wajah dengan Allah. Dan itu kepastian. Maka Anda sebagai orang Katolik jangan pernah menyesal. Hidup kita adalah perjumpaan wajah dengan Allah dan di surga. Maka transfigurasi di atas gunung ketiga murid ini merupakan janji dari kita semua, janji Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman dan perjuangan kita untuk berdoa, untuk naik ke atas gunung Tuhan, itu kita mengalami di gunung Tuhan, kita bertemu dengan Yesus Kristus. Dan itulah yang kemudian kita lihat terjadi bahwa orang Karmelit mengatakan di gunung Tuhan itu, puncak gunung Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Wow. Disitulah kami para Karmelit menyadari di gunung Tuhan, di puncak itu, kita bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita di masa Prapaskah ini belajar untuk kita mengevaluasi, menginterpretasi dan merenungkan kembali sejauh mana hidup doa kita. Kita bisa melihat bagaimana Musa yang naik ke atas gunung Horeb yang jauh sekali, dan di sana ia 40 hari 40 malam berpuasa. Nabi Elia juga dari Israel menuju ke gunung Horeb, 40 hari dia berpuasa. Dan mereka mengalami puncak perjumpaan dengan Tuhan. Di atas gunung Horeb juga Musa bertemu dengan Tuhan wajah dengan wajah. Di mana Musa bukan wajah dengan wajah, melihat
pundaknya Tuhan. Tapi itu suatu pengalaman yang mengagumkan. Elia mengalami angin sepoi-sepoi bahasa yang dia rasakan sebagai keagungan Tuhan. Maka mari saudaraku, kita cek ulang hidup doa kita. Betul kita disungguh-sungguhkah kita berdoa dengan sungguh, penuh iman, penuh kasih, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Satu sisi kita berdoa. Kita satu sisi kita berpuasa. Ketika orang naik gunung dia harus berpuasa. Dia harus melepaskan segala sesuatu. Meringankan supaya ringan naik ke atas gunung. Dia lepas bebas terhadap segala sesuatu. Dan disitulah kita bisa melihat perjumpaan dengan Allah itu. Ya, dengan Yesus yang mulia itu. Ya, kita bisa melihat Yesus, katakanlah dalam tanda petik, beramal, menunjukkan kepada para rasul, ketiga rasul yang dikasih Yesus itu mengalami puncak kebersatuan. Saudara, mari kita menjalani masa puasa ini dengan semangat membara, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan ini adalah anugerah. Maka seperti Petrus, Tuhan, kami akan dirikan kemah bagimu, bagi Musa dan bagi Elia. Dan mereka hidup bersama Tuhan. Meskipun mereka mati, hidup bersama Tuhan. Semoga Prapaskah ini sungguh kita jalani dengan semangat yang penuh kasih, terutama dalam hidup doa kita. Mari kita meluangkan waktu dan memberikan waktu untuk bersemuka dengan Allah. Puji Tuhan, kita mengalami segalanya. Berkat Tuhan atas Anda semua untuk berani meluangkan waktu di gunung Tuhan, dalam kesunyian, dalam keheningan. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.